Kalian lihat sendiri guys, pohon-pohon itu bagus-bagus banget ya. Seperti di lukisan, warna merah, warna kuning, warna hijau, bagus banget. Halo guys, selamat datang di channel YouTube lagi, Linsa Life Charm. Kalian lihat, udara bagus banget, autumn banget. Karena jadi warna pohonnya tuh kelihatan banget ya, kuning dan cantik seperti lukisan guys. Banyak orang jalan kaki nih guys. Aku rencana mau ke nge-gym, tapi sengaja mau bikin video dulu sambil mau cerita. Ada request dari salah satu temen yang komentar di salah satu video aku, kalau kenapa sih nggak cerita tentang gimana kakak pertama kali ke Swedia, gimana ceritanya, berapa umurnya. Jadi aku mau bikin vlog tentang itu. Bagus juga idenya, makasih ya. Kalian mungkin ngelihat dari video ini kalau daun-daun itu mulai berguguran ya, karena angin juga. Dan ya memang saatnya pohon-pohon itu berguguran. Seminggu lagi ini daun-daunnya udah pada habis guys. Jadi kalau mau bikin atau foto-foto ini pas banget nih sekarang momennya. Kalian lihat daun-daun berguguran. Sebenarnya ini simbol hidup ya guys. Jadi pohon itu tumbuh, daunnya baru bermunculan, ibaratnya seperti umur. Lah, berfilosofi lagi gue. Jadi itu bener ya, alam itu nunjukin gimana tentang kehidupan. Jadi pohon berhijau, daunnya menguning, dan akhirnya jatuh ke tanah seperti ini. Bagus banget ya guys. Jadi kembali ke awal ide video ini, yaitu ingin berbagi cerita kepada kalian, dimana salah satu temen sahabat YouTube pernah bertanya kepada aku kalau kenapa enggak sih kak bikin video dan cerita gimana kakak pertama kali ke Swedia dan berapa umurnya gitu. Jadi aku mulai deh bikin video tentang itu, jadi bisa lebih mengenal ke aku ya. Makasih idenya, bagus banget. Jadi pertama kali aku ke Swedia itu umur 26 tahun guys. Aku itu pertama kali datang ke Swedia bulan, harus mikir nih, bulan Maret tahun 2003. Jadi 19 tahun yang lalu ya. Dan waktu itu terasa banget, maksudnya waktu itu terasa berjalan dengan cepat. Heran banget deh. Dan akhirnya aku di sini, menetap di sini sudah 19 tahun lamanya. Aduh, gimana ceritanya ya, karena ceritanya panjang banget, tapi aku bikin pendek deh ya. Jadi aku tuh seperti awal tadi, aku datang ke Swedia itu waktu umur 26 tahun. Aku itu selesai kuliah di Universitas Hukum Indonesia. Terus memang waktu aku dulu itu biasalah bikin skripsi ya. Kita kan biasa dulu awal tahun 99, awal tahun 2000 itu kan udah mulai ya banyak warnet gitu ya di Indonesia ya. Jadi sambil bikin skripsi, aku itu sambil ya iseng-iseng lah chatting itu MRC ya. MRC dulu itu awal-awalnya ya, awal chatting ya. Jadi aku itu gabung sama, aku lupa grup apa waktu itu ya. Nama chattingku itu Cikita. Jadi aku itu kenal dengan seseorang lewat situ. Lewat itu, dan kita bercakap, terus dia datang ke Indonesia dan mulailah melamar. Jadi ceritanya itu cepet banget. Dan waktu itu guys, waktu itu tuh orang di internet itu tuh beda banget sama yang sekarang. Banyak yang kenal atau dapat jodoh itu lewat internet. Awal-awal itu internet dimulai ya. Jadi saat itu tuh aku bilang orang itu masih jujur ya, masih apa adanya. Kalau sekarang kita memang harus hati-hati kalau ketemu orang lewat internet, menurut aku. Karena ya jodoh-jodohan juga. Ketemu orang yang baik itu jodoh-jodohan juga. Dan memang harus hati-hati, apalagi zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu istilahnya ya sekitar tahun 2000-an awal-awal gitu, kita itu masih pure banget, masih lugu ya. Nggak ada nggak ada lah orang yang mau nipu pada saat itu ya, pada saat itu.
Dan ya perjuangannya itu ya cukup keras, dalam arti kita kan sendiri di sini ya. Istilahnya emang banyak teman-teman orang Indonesia, tapi ya tetap aja secara physically atau kita nggak ada keluarga atau orang tua di satu negara gitu. Jadi harus menghandle semuanya itu sendiri, guys. Dengan merasa sendiri itu jadinya jadi kita itu mandiri banget gitu loh. Kita itu jadinya nggak cengeng, jadi kita itu kuat karena kita harus ya. Dan ya akhirnya aku sekolah lagi di Swedia. Aku sempat kuliah lagi di Universitas Örebro, tapi karena bahasa dan karena aku juga punya anak kecil, jadi terbentur juga dengan berbagai masalah pribadi. Jadi aku itu burning out atau kecapean, kelelahan. Akhirnya aku memanting setir, akhirnya mencari kerja, apa aja yang bisa aku tangkap aku kerja. Dan akhirnya aku kerja dengan pemerintah daerah bagian untuk menyupport orang-orang yang mempunyai keterbatasan mentalitas di pemerintahan daerah Örebro ini. Dan aku suka banget dengan pekerjaanku yang aku jalanin sekarang gitu, guys. Jadi pertanyaannya kembali, kalau aku ke Swedia itu umur 26 tahun, guys. Dan memang kalau datang waktu umur udah dewasa ya, bukan umur belasan gitu, kita itu bahasa itu ya agak struggle istilahnya. Ya kita udah belajar udah banyak banget di negara kita, terus harus pindah belajar dari nol. Belajar bahasa Swedia itu nggak gampang, tidak seperti kayak bahasa Inggris, karena kita bahasa Swedia itu nggak ada di kursus-kursus di Indonesia, itu nggak ada. Tapi alhamdulillah dengan tekad yang bulat, dengan tekad yang membaja, memang kalau orang pendatang itu semangat dan tekad itu luar biasa, baja banget, makanya kita bisa bertahan di sini, guys. Nah guys, sambil cerita nih guys, aku suka banget dengan musim gugur, guys, karena itu seperti lukisan ya, guys. Lihat tuh, ini semua daun ini dalam waktu seminggu itu udah habis, sudah gundul ibaratnya. Tapi bukan berarti pohon itu mati, tapi pohon itu istirahat untuk kembali bersemi di musim semi tahun depan gitu, guys. Nah sekarang sambil jalan nih, aku udah cerita ke kalian dari pertanyaan salah satu sahabat di YouTube tentang salah satu video aku sebelumnya, dan aku sudah menjawab pertanyaan itu. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi, tolong ya komentar di bawah gitu. Kalian mau tahu tentang apa sih? Tentang aku tuh maunya kepengen berbagi kehidupan di Swedia itu seperti ini gitu. Memang mungkin nggak terlalu banyak masalah pribadi atau bukan nge-share soal pribadi gitu, enggak. Tapi lebih ke umum gitu ya. Lebih ke aku ingin berbagi pengetahuan atau pengalaman kehidupan sebagai pendatang di Swedia ini kepada kalian. Nah sekarang sambil jalan, aku mau ngeliatin daun-daun di Swedia itu udah mulai kalian lihat. Romantis banget deh guys, romantis banget. Pohonnya, daun-daun berguguran gitu. Ini kalau misalnya kayak film-film, kayak film India ya, kurang menari aja. Karena lihat daun-daun itu menguning, ya seperti alam itu luar biasa ya. Ini memang seperti aku bilang tadi, kelihatannya anget ya, kelihatannya matahari itu bersinar terang, tapi guys dingin banget. Ini aku ngegenggam kamera ini nggak pakai sarung tangan, ini dingin banget. Bagus banget guys kalau ada matahari, jadi pohonnya itu kelihatan. Kalau misalnya langit biru gitu, jadi kelihatan banget kalau daunnya itu kuning. Tapi besok kalau aku ngeliat dari cuaca itu udah mulai mendung atau matahari nggak ada, jadi nggak terlalu bagus. Jadi kesempatan bagus banget, rezeki banget kalau aku pas libur, jadi bisa bikin video ke kalian dan nunjukin kalau di sini itu bagus banget kalau di musim gugur guys. Kalian lihat daunnya luar biasa, luar biasa ya. Ini kayak di film-film gitu, bertaburan, berbungaan. Bagus banget. Bagus ya. Dulu waktu aku pertama kali ke Swedia itu kalau ngelihat kayak gini nih histeris.
karena seru. Di negara kita nggak kayak gini. Banyak banget sampah ya kalau kalian lihat ya. Kalau daun kayak gini, hampir semua daun itu berguguran. Jadi minggu depan itu biasanya pemerintah daerah itu menyapu semuanya, terus dikumpulin satu tempat di daerah sini juga untuk jadiin kompos guys. Jadi bukan dibakar kayak gitu, enggak. Jadi minggu depan ini daun-daun ini udah diambilin. Mereka menunggu sampai akhir bulan Oktober sampai daunnya itu berjatuhan semuanya gitu. Tapi guys, pohon yang tetap hijau itu walaupun di musim apa aja itu pohon cemara guys. Itu memang pohon cemara itu nggak pernah menjadi kuning warnanya, tetap hijau. Mungkin karena itu mereka kuat gitu, pohonnya nggak berubah warna. Kalau pohon yang lain itu berubah warna atau menguning dan gugur gitu. Oke guys, gimana? Semoga kalian seneng dan terima kasih yang udah ngasih aku ide tentang vlog cerita kali ini, story time. Gimana pertama kali aku ke Swedia dan berapa umurku. Aku sempat cerita dari awal kalau aku datang umur 26, biasa married, ketemu lewat internet. Waktu itu gimana, beda sama sekarang. Jadi ya jodoh juga kali ya, jodoh juga. Kalau jodoh itu kita ada aja jalannya ya. Nggak bisa dipaksain, nggak bisa dicari, tetap ada caranya gitu. Semoga kalian suka vlog aku kali ini, jadi lebih mengenal tentang aku, tentang Lina. Dan kalau masih ada pertanyaan lagi, tulis di komentar di bawah ini. Dengan senang hati aku bikin vlog dan menjawab pertanyaan kalian. Tetap keep safe dan jangan lupa di subscribe buat ngedukung channel aku, Linsa Life Charm. Aku sangat berterima kasih buat teman-teman yang udah mau subscribe di channel aku. Dan tetap keep safe, tetap bahagia, tetap semangat. Dan aku sekarang mau ke gym, lari biasa. Dan sampai jumpa di vlog aku seperti biasa selanjutnya. Aku nggak tahu minggu depan atau 2 minggu lagi. Tapi tetap aku akan terus bikin vlog baru dan informasikan kepada kalian. Tetap keep safe. Dah.